Pada abad ke-19 di Minangkabau, Sumatera Barat, penjajah Belanda datang untuk menguasai tanah yang kaya ini. Kedatangan mereka menambah ketegangan antara dua kelompok masyarakat, kaum adat dan kaum padri, yang masing-masing memiliki pandangan dan perjuangannya sendiri. Bu Sunik, saya dengar orang Belanda datang ke sini loh. Iya Bu Darmi, hidup kita udah tidak aman. Apa yang akan terjadi kepada kita? Saya khawatir ini akan merusak segala hal. Tunduklah kalian kepada saya. Kalau tidak, rumah kalian akan menjadi milik saya. Kami tunduk, Tuan. Baik. Kelly, beri mereka sembako. Baik, Tuan. Di sini, siapa yang kalian paling hormati? Tuan Go Imam Bonjol. Ah, siapa dia? Seharusnya aku yang disegani di sini. Ini sembako untuk kalian. Baik, kami pergi dulu Tuan. Hahaha, ide bagus Kelly. So cool. Sekarang tugas kita adalah menghasut kedua golongan tersebut. Kita adu domba mereka. Baiklah, ayo kita jalankan rencananya. Ayo. Di tempat lain, Imam Bonjol dan Sentot berjalan di pemukiman kaum adat. Mereka bertemu dengan kumpulan kaum adat yang sedang berjudi. Tuan, lihat mereka bermain judi. Apa kita tidak melarangnya? Astagfirullah. Hei kalian, hentikan permainan itu. Islam melarang judi. Kenapa harus berhenti? Ini kan tradisi kami. Pergilah kalian, kami tidak butuh nasihat. Baiklah, kami pergi dan tidak akan menunggu kalian lagi. Ayo. James berjalan mendekati Darmi dan Suni. Ia bersiap memulai rencana liciknya untuk menyebarkan hasutan atau menghasut kaum padri. Apakah kalian tahu kaum hitam merendahkan kalian? Mereka lebih banyak meremehkan kaum kalian. Apa itu benar, Tuan? Ini, terimalah uang ini. Jika aku bohong, gunakan uang ini. Terima kasih Tuan, kami akan mempertimbangkannya. Baik, kalian tahu apa yang kalian harus lakukan. Di tempat lain, Kelly menemui kaum adat dan menghasut mereka. Hei, kaum putih menghina kalian. Mereka ingin melihat kalian jatuh. Jangan biarkan mereka begitu saja. Mereka menghina kami harus bertindak. Benar, jika kalian tidak bertindak, mereka akan menginjak-injak kalian terus. Gas. Siti dan Rina bertemu di jalan saat berjalan. Hei, apa maksudnya ini? Kaum kami dihina oleh kalian. Kami hanya membela diri dari bisnis kalian yang sudah benar. Aku akan melaporkan ini pada Imam Bonjol. Dan aku akan melaporkan ini pada pemimpin kami. Saat itu, kaum padri dan kaum adat telah saling membenci akibat hasutan dari Belanda, hingga akhirnya pecah peperangan. Namun, dalam perang ini, kaum padri meraih kemenangan di berbagai tempat. Bukan untuk menguasai, melainkan untuk menyadarkan kaum adat bahwa yang mereka lakukan itu adalah salah. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus menghentikan perpecahan ini. Perang adalah jalan yang terbaik untuk membuktikan siapa yang benar. Kita harus menyelesaikan masalah ini dengan damai, bukan dengan darah. Tidak, kita akan berperang. Karena kekalahannya, kaum adat pergi untuk meminta bantuan kepada Belanda. Kami kalah Tuan, kami butuh bantuan untuk melawan kaum putih. Kami akan membantu kalian. Tapi dalam satu syarat, kalian harus setuju dengan perjanjian damai yang akan membagi perbatasan. Ya, kami setuju Tuan. Terima kasih atas bantuannya. Eka pergi. Keesokannya, James mengundang Imam Bonjol dan Tuanku Hitam untuk pertemuan.
Mari kita menentukan perbatasan. Jangan sampai ada yang melanggar perbatasan ini. Nanti akan ada hukuman. Kami setuju, tetapi jika kaum putih melewati perbatasan kami akan bertindak. Kami tidak sepenuhnya setuju, tetapi kami ikuti keputusan ini. Akhirnya kaum Pati dan kaum Belanda menandatangani perjanjian tersebut yang dinamai Perjanjian Masang. Setelah bertahun-tahun terpendaya oleh janji-janji manis, mereka akhirnya menyadari bahwa Belanda telah memperlakukan mereka dengan sangat kejam, memanipulasi dan menindas tanpa rasa belas kasihan. Karena pengkhianatan yang tak termaafkan itu, kaum putih dan kaum hitam akhirnya bersatu, bertekad mengusir penjajah dari tanah Minangkabau. Tuanku Imam pergi menemui Imam Bonjol. Tuhan, kami menyesal telah menerima perjanjian dari Belanda. Mereka memaksa kami untuk bekerja tanpa bayaran yang layak. Kita harus bersatu untuk mengusir mereka di tanah ini. Aku akan mengumpulkan pasukan kita. Setelah pertemuan itu, Imam Bonjol dan Tuanku Hitam berencana untuk melakukan penyerangan terhadap Belanda. Dengan peperangan ini, Belanda mengalami kesulitan menghadapi dua golongan tersebut. Kaum putih, kaum hitam, apakah kalian siap? Siap! Serang! Apa yang terjadi? Kita diserang, Tuan. Ayo kabur. Kita butuh bantuan dari Jawa. James mengirim Bram untuk meminta bantuan di Pulau Jawa. Tuan, Kapten James meminta bantuan. Kami butuh pasukan untuk melawan pribumi di Sumatera. Kami kirim 500 pasukan. Kembali segera. Terima kasih, Tuan. Setelah kedatangan pasukan dari Jawa, Belanda berhasil mengalahkan kaum Pati dan kaum Adat. Akhirnya kita menang. Meskipun Belanda akhirnya berhasil menguasai Minangkabau, semangat perjuangan tetap hidup. Tuanku Imam Bonjol ditangkap pada tahun 1837 dan diasingkan ke Cianjur, lalu ke Ambon, dan akhirnya meninggal pada 6 November 1864 di Minahasa. Namun, perjuangan melawan penjajah terus berlanjut. Perang adalah jalan yang terbaik untuk Dua, tiga. Tuan, Kapten James. Langsung aja. 1 detik lah. 1, 2, 3. Jadi ini miskin. Jangan. Ayo, bisa nih. Unting 3 Ram. Aku apa unting? Mampus lu, Rap. Feel. Satu, dua, tiga. Kaum putih. Tunggu dulu pala ya.
Satu. Satu, dua, tiga. Kaum hitam, kaum putih, apa kalian siap? Makasih, gak jelas.